Halo rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial Android Studio. Masih bersama saya Beni. Nah, kali ini kita akan menyambung yang sebelumnya tertinggal, ya kan? Nah, sebelumnya tuh kita sudah sampai pada berhasil melakukan posting ke database dan menampilkan data-data yang bersifat string, gitu ya. Misalnya status, kemudian username dari orang yang melakukan posting. Nah, sekarang kita akan sambung ke bagian yaitu menampilkan gambar dari posting yang telah dilakukan. Ya kan di posting itu ada nama atau username, kemudian ada statusnya dan ada gambar. Nah, kita belum sampai pada gambar. Oke, maka kita akan coba lakukan. Tapi sebelumnya karena saya ini memulai lagi koneksi internetnya saya putus dan saya sambung lagi, maka otomatis IP address saya berubah, maka saya update dulu IP addressnya ya. Nah, teman-teman juga harus diupdate setiap kali melakukan maksudnya IP address teman-teman harus diupdate setiap kali melakukan connect atau reconnect internet ya. Oke, di sini IP config di CMD, kemudian yang ini aja saya copy ya. Sebentar, saya copy. Kemudian pastikan di bagian Java sign up ini ya, sign up di situ ada ya. Kemudian di login, diganti juga. Setiap coding yang pakai IP address itu IP addressnya harus diupdate, kalau enggak nanti akan error. Oke. Oke. Sebentar ya. Di sini kita rubah juga seperti ini. Kemudian yang ini ya. Ya, kayaknya sudah semua. Jadi semua IP address yang ada di sign up, kemudian di login dan home harus kita rubah. Kemudian jangan lupa teman-teman jalankan Apache ya dan MySQL di examnya. Lalu kita coba run di sini. Oke. Sebentar. Oke, agak lama ya. Saya coba login ya. beni@mail.com. Kemudian 123 login. Nah, bisa. Nah, VR kita adalah bagaimana foto ini bisa nampil gambar. Oke, teman-teman, jadi perginya, jadi kita ngodingnya itu di bagian mana? Sign up ini bisa di close, login di close. Kita ngodingnya di sini teman-teman. Di adapter dua ini ya. Pertama list handler post teman-teman buka, yang kedua ini. Oke. Nah, di sini saya pengen kasih ini ya. Sebentar. Jadi nah, saya pengen coba dulu untuk menampilkan secara statik, artinya belum diambil dari database ya. Datanya itu kita ambil, jadi kita coba tampilkan dulu gambar yang ada di sini, di user images. Saya buka dulu pakai Visual Studio Code. Nah, kita tes dulu codingnya, baru nanti kita sambung ke database. Nah, gitu ya. Oke, nah gini teman-teman, maksud saya. Kalau teman-teman sudah ngupload gambar, coba copy salah satu gambar ini. Apa yang di copy, teman-teman di bagian user image ya. Teman-teman bisa copy path, kemudian balik dulu ke bagian sini. Dan nah di bagian ini nih. Di bagian sini ya kalau nggak salah. Coba saya lihat contekan. Oke. Di bagian sini ya, kita bikin string URL image URL img URL. Nah, ini untuk menyimpan URL dari gambar yang kita punya. Oke, saya paste dulu.
Oke, kemudian balik ke home. Di sini kita perlu mengcopy bagian sini sampai sampai Facebook mungkin ya. Karena kan dia gambarnya terletak di mana? Terletak di dalam HTTP ini ya. Nah, sampai sini paste kan. Oke, berarti ini sudah benar merujuk pada IP address kita. Lalu yang ininya kita ganti S1. Nah, dengan begini berarti kita akan mengakses gambar yang ini nih. Nah, yang ini ya. Kita akan coba akses gambar tersebut. Untuk menampilkannya, teman-teman pakai coding glide. Glide ini dia dimasukkan di dalam build Gradle ya. Di 2 video sebelumnya, kalau nggak salah di video kedua atau ketiga ya, kita sudah mengimport ini library glide. Kalau teman-teman belum mengimport, silahkan import manual, diketik ya, ketik aja ini, kemudian nanti klik sync project ya, dan pastikan internetnya terkonek. Kalau sudah di sync projectnya, maka di sini glide-nya nggak akan merah ya. Ini nggak merah nih, nggak merah di sini karena hanya belum diteruskan codingnya. Wait, di sini pakai get context, kemudian dot load. Nggak ada ya, salah nih kayaknya. Dot, saya copy aja dari sini ya. Oke, saya copy ini, paste. Image URL berarti untuk sini. Nah, list view-nya, ID dari list view kita adalah list image ya kan. Kemudian teman-teman di sini kasih komentar di sini. Karena coding ini yang list image set image resource ini adalah untuk menampilkan gambar yang gambar picture ini kan. Nah, kita pengen menampilkan gambar yang ada di folder user image. Berarti ini coding untuk menampilkan gambarnya. Nah, gitu ya. Sekarang kita coba. Kalau gambar yang ada di emulator ini berubah menjadi gambar yang kita load dari sini, maka kita bisa lanjut. Kalau enggak, berarti coding kita salah dan harus dirubah. Bismillah aja ya, kita coba. Oke. Seharusnya bisa sih ya. 1, 2, 3, saya login dulu, benny@mail.com. 1, 2, 3. Nah, bisa ya. Berarti gambarnya berhasil diakses ke server. Ini berarti sangat apa ya? Ini sangat berarti buat kita ya, karena ini karena gambarnya berhasil diakses dari database. Sebentar. Nah, selanjutnya adalah ini hanya untuk testing. Selanjutnya adalah kita setting bagian list handler post ini. Kita jadikan dia string. Jadi image ini harus string ya. Kenapa string? Karena di sini kan nanti kita akan kirim URL. URL ini tipe datanya string. Jadi ini salah ya. Ini salah, teman-teman bisa ganti menjadi taruh di sini image. Kemudian di sini menjadi string juga. Jadi parameter argumen ya, argumen dari si ini. Ini akan terjadi error. Klik aja coba. Errornya di bagian mana? Di bagian sini, teman-teman. Oke, di bagian sini harusnya kita ambil nih ya. Kita ambil dari R gambar post. Nah, R gambar post ya. Coba saya pahami dulu maknanya ya. Oke, nah di sini. Sebentar. R gambar post. JSON get string ya. Oke. Oke. Ini berarti kita harus bikin sebuah ini dulu, sebuah variabel tipenya string. Kan kita perlu URL kan. Oh, atau di sini aja deh. Di sini image itu berarti dia ngambil ini ya, ngambil php my admin. Coba dia ngambil dari database kan, dan di database itu di dalam tabel post itu datanya adalah sebentar, datanya adalah nama file gambar ya kan. Nah, berarti yang kurang di sini adalah IP addressnya ini sama folder images. Oke. Berarti kita bukan di sini ngambilnya. Bagian sini kita ganti menjadi ya, ini copy bagian sini.
copy aja, kita nggak perlu bikin variabel. Nah, di sini ganti menjadi array tadi yang tidak copy ya. Ini nggak akan merah karena tipenya sudah kita ganti menjadi string. Awalnya kan dia integer, sekarang dia menjadi string. Nah, sisanya di bagian sini teman-teman. String image URL. Nah, ini oke. Ini teman-teman hapus dulu. Nah, baru ditambah dengan list handler list handler image. Nah, kan gitu ya. Logikanya adalah untuk menampilkan gambar yang diambil dari database, maka ini adalah nama file gambarnya. Misalnya nama file gambarnya apa? Ini yang ini kan. Jadi nilai dari R gambar pos ini adalah sesuai dengan nilai yang ada di dalam database. Misalnya gambar yang pertama ini. Oke. Berarti gambar ini dikirim ke list handler post. Oke. List handler post mengirim gambarnya ke list adapter. Nah, cuma yang dikirim itu kan cuma nama gambarnya. Sedangkan untuk mengakses gambar itu kita harus ada ini URL atau IP address dari server kita, garis miring folder utama dari PHP-nya, kemudian garis miring tempat kita menyimpan folder, baru garis miring nama gambarnya, ya kan? Seharusnya ini sudah berhasil untuk menampilkan gambar untuk masing-masing pos ya. Nanti kita cek dulu deh. Saya agak gugup juga ya, apakah logikanya benar atau tidak. Kalau salah ya saya malu ya sama teman-teman. Tapi nggak usah malu, namanya juga belajar. Oke, nah berhasil. Kita sudah berhasil menampilkan gambar untuk masing-masing pos. Nah, begitu teman-teman. Jadi itu ya logikanya. Untuk menampilkan gambar itu kita perlu library yang namanya glide. Kemudian jangan lupa URL-nya. Dan di bagian sini tipenya bukan int, kan awalnya int ya. Karena kita mengambil data itu dari database berupa nama file, maka di sini tipenya string dan tipenya ini dikirim dari home Java sehingga berhasil menampilkan gambar seperti ini. Oke, itu satu. PR yang kedua adalah bagaimana supaya kalau ini diklik kita masuk ke activity edit. Oke, untuk itu mungkin saya perlu bantuan my custom list view ya. My custom list view. Ini saya buka ya. Project di video sebelum ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita harus menambahkan list set on click listener. Rasanya juga sudah ada ya, list on click listener. Coba. Nah, ini ada list home list view set adapter. Nah, ini kalau dia diklik nanti akan muncul sesuatu. Bagian sini berarti ya. Saya tap ini masih saya komentarin, biarin dulu ya. Coba saya kasih tos aja deh. Sebentar. Saya kasih tos saja ya. Jadi ketika diklik salah satu ini yang muncul adalah mungkin ID dari posnya. Nah, kira-kira itu yang pengen saya tampilin dulu. Make text get application context, pesannya adalah ID post. ID post ini untuk kita mengecek apakah si item itu, masing-masing item post ini kalau diklik berhasil menampilkan ID-nya masing-masing. Berhasil menampilkan ID masing-masing artinya artinya apa? Artinya kita bisa mengedit masing-masing item di edit Java nanti ya, di halaman edit atau di activity edit. Oke, ini berarti R ID post ya. Nah, di copy paste kemudian koma enter deh, boleh lah, post dot short ya, kemudian dot show. Intinya adalah kalau ini diklik harusnya misalnya ini saya klik, maka ini punya ID berapa, kalau posting kedua ID-nya berapa dan seterusnya. Jadi masing-masing posting itu punya ID yang berbeda-beda. Oke.
Oke, benny@mail.com. Lanjut 123 password. Saya klik ya. Ini apa nih? Benny. Saya klik. Nah, ID posnya 4. Apakah ini sama atau beda? Harusnya beda. 5. Yang ini 6 dan seterusnya. Berarti ID-nya berhasil. Oke, berarti yang ini bisa kita hapus saja karena kita hanya untuk mengecek ini ya, mengecek apakah ID-nya berhasil ditampilkan. Baru kita lanjut ke sini. Kita nih teman-teman. Kan kalau item post ini diklik maka akan pergi ke edit ya. Nah, berarti kita bikin intent to edit ya, to edit. Kemudian di sini detail barang ya, detail bukan detail barang. Kita perginya ke kemana? Ke edit PHP ya. Berarti ini saya buka aja. Oh, yang ini bisa kita close. Kita perginya ke edit kelas. Berarti nah seperti ini. Bagian yang merah-merah ini kita ganti to edit, put extra. Apa yang pengen kita edit? Untuk mengedit suatu data dari database, pertama kita perlu ID post ya kan, ID postnya. Berarti di sini ID underscore post. Kemudian di sini baru username-nya nggak bisa edit ya kan. Username-nya nggak bisa diedit, yang bisa diedit hanya statusnya. Berarti status ya, kita lihat di database nih. Nah, status, ID post, status, dan image ya. Status dan di sini image. Image dari post ya. Image. Oke. Berarti di sini R, pilih aja ID post. Kita harus kirim ini ya. Oke. R di sini status. Kemudian di sini R gambar post. Di sini tadi to edit. Oke. Dengan kita membuat intent berarti sekarang kita bisa mengklik ID. Bukan ID tapi postingan. Kalau diklik nanti pindah ke ID dan apakah berhasil menampilkan edit ya. Coba kita run. Oke. benny@mail.com 123 login, kita klik. Nah, berhasil muncul ke edit ya. Di edit sini berarti oh ya, saya buka dulu edit ini ya. Coba edit XML. Nah, ini UI-nya. Berarti untuk bagian sini di set untuk menjadi status ya. Status nilai yang kita dapatkan dari home ditampilkan di sini statusnya dan gambarnya juga ditampilkan di sini. Wah, ini agak ribet ya teman-teman. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Mau gimana lagi ya. Sementara kita rubah dulu deh ID-nya. ID-nya adalah di sini pertama edit. Kan kita berada di edit ya. Edit apa tuh? Status ya. Status. Yang kedua, oh ya, ini akan merah karena nih, karena ada elemen lain yang berkaitan dengan ID yang sebelumnya. Yang kedua adalah gambar ini adalah edit img gitu ya, edit image. Nanti akan ada merah lagi. Nah, yang bagian button ini ya. Paste. Oke. Ada merah lagi, ada paste. Sip. Selanjutnya ya sudah. Yang penting kita punya ID yang ini dan ID yang ini. Oke, selanjutnya bagaimana cara menampilkan ekstra yang dikirim dari home ke dalam bagian sini. Oke, saya coba lihat dulu coding sebelumnya ya. Coba kita ambil, nah ini saya copy ini ya, di home Java sudah ada, jadi tinggal copy paste aja teman-teman. Di bagian kita bikin dulu identifier ya. Pertama adalah text view, bukan text view, edit text. Namanya tadi apa? Edit status ya, titik koma. Yang kedua tadi image view.
image view, namanya edit img. Kita kasih di sini bentar, bukan di sini ya. Oke, nah di sini edit status sama dengan find view. Ini adalah identifier ya, r.id. Edit apa? Edit status. Ctrl D. Kemudian di sini adalah edit image. Nah, yang ini bukan edit status tapi edit img. Oke. Coba kita save dulu, apakah dia merahnya hilang? Harusnya hilang ya. Nah, ya kan? Karena dia salah mengira aja bahwa ini salah. Oke. Kemudian baru kita kasih bundle nih. Kita paste tadi yang kita copy dari home Java. Oke, di sini harus bikin variabel ya, variabel di bagian sini. Taruh aja paling atas. Oke, string id user, id user, kemudian username, kemudian email, kemudian password. Oke, teman-teman bisa bikin satu-satu, misalnya string id user titik koma, enter string username titik koma dan seterusnya. Tapi cara ini adalah yang paling simple ya, paling singkat. Kalau sudah, nah berarti di sini ya udah, kita tampilin aja dulu edit status ya. Edit status teksnya, set text sama dengan nggak ada di sini. Di sini bentar. Tadi yang kita kirim apa aja? Yang kita kirim adalah saya lupa. Nah ini sorry cuma ada 3 ya, ID post. Pertama itu bukan ID user berarti ID post, ini ID post. Dan ini juga ID post. Nah, dipaste ya teman-teman. Kemudian status, copy, pas status dan status. Kemudian yang terakhir adalah image. Berarti di sini image, ini berarti cuma ada 3 ya, 3 item aja. Image dan image. Passwordnya nggak usah. Oke, statusnya adalah status yang kita ambil dari home.java. Kita run dulu deh sebelum kita nampilinnya gini. Apakah berhasil menampilkan status di sini? Ya kan? Oke. Bismillah ya. Semuanya penuh dengan ketidakpastian. Malum, namanya juga belajar otodidak ya. Oke, benny@mail.com 123 login. Kita klik salah satu ini. Apakah ini dari Benny ketiga itu muncul atau statusnya muncul? Nah, muncul, berarti bisa kita edit. Sekarang PR-nya adalah menampilkan gambar ini. Gampang, nampilinnya ya tinggal buka aja list adapter post. Tinggal copy aja bagian sini. Copy, lalu ke sini. Nah, paste. Kita pisahkan ya. List handler post ini nggak usah, dia digabung dengan apa? Nama filenya kan bukan diambil dari ini ya. Nama filenya kan diambil dari image. Ya udah, copy, paste. Nah, image. Kemudian get konteksnya alt enter aja. Alt enter. Ini gambarnya di mana? Gambarnya image view-nya tadi image edit ya. Nah, copy, paste. Kita coba save dulu. Nggak bisa ya. Coba ini di titik this, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Berarti ini adalah kalau this aja bisa. Nah, bisa aja this aja. Atau teman-teman bisa menjadi edit.this sama ya. Dia kayak intent, perlu apa? Perlu activity yang sekarang kita berada gitu. Udah, apakah nanti codingnya berhasil menampilkan gambar yang kita inginkan di sini? Ya, harusnya berhasil. Coba kita run. Ingat-ingat gambarnya ya nanti. Oke. benny@mail.com 123 login. Nah, ingat-ingat gambarnya adalah ya, saya coba yang ini aja deh. Gambarnya adalah night sky, kemudian statusnya gembira. Klik. Nah, statusnya gembira, ininya night sky. Oke, PR selanjutnya adalah kita ke delete dulu ya, karena yang paling mudah itu yang delete sini. Yang paling mudah tuh yang delete. Untuk itu saya kira saya perlu buka file guestbook app ya, karena di situ sudah ada project
untuk delete CRUD-nya. New window. Saya close dulu deh. Delete. Nah, ini delete. Delete. Nah, ini saya cuma perlu mengcopy ini ya. Teman-teman copy ini. Makanya tonton video dari awal, kemudian bikin projectnya supaya bisa di copy gitu ya. Kalau enggak teman-teman harus ngetik lagi di ini. Saya copy ya, kemudian pindah ke coding kita. Di sini berarti kita bikin metode ya. Sini deh. Nah, paste. Nah, ini metodenya delete data. Ini diganti menjadi activity yang kita sedang berada. Sama ini edit. Ini bukan ID user tapi ID post, karena kita ID postnya diambil dari mana ya, dari sini tadi, ID post dari halaman home. Oke, paste ya kan. Nah, ini sudah untuk codingnya, tinggal on clicknya. Kita berarti ke activity edit, klik delete, di sini on click onc delete data. Oke, nah ini bisa kita close ya. Oke, kemudian ya sudah di Androidnya sudah oke, tinggal kita di bagian PHP-nya. Di PHP-nya saya coba buka lagi guestbook ya. Guestbook itu PHP-nya yang yang ini guestbook Android. Coba saya buka di sini ya. Set. Nah, saya copy aja nih PHP-nya, copy. Lalu bikin, ini saya hapus ya. Kita bikin di folder htdocs di bagian ini ya. Untuk PHP kita bikin delete.php. Oke, dan saya paste aja codingnya. Saya close aja yang lain. Nah, di sini coba saya buka satu deh. Connect PHP ya, copy paste ya. Ini bukan ID user, ganti menjadi ID post. Coba sesuaikan aja, copy dari Android. ID post, paste. Sini ID post, connect to DB. Nah, delete from TB apa? TB status ya, buka post status nih. Tabelnya di sini TB post. Diganti jadi TB post, where ID postnya adalah ID post. Kalau sukses berarti nanti akan muncul pesan di Android, kalau tidak ya nanti muncul pesan juga. Ya, ini sudah selesai untuk PHP-nya. Save. Kita kembali lagi ke Android. Ini saya lupa gantinya ya. Copy yang ini, copy. Kemudian paste yang ini, paste ke sini. Set. Nah, kalau sudah kita bisa coba. Oke. Kalau dia berhasil dihapus, berarti dia kembali ke home class. Nah, itu ya. Ini nih. Kalau sukses menghapusnya, dia kembali ke home class dan kita bisa lihat tuh nanti misalnya ada jumlah postnya ada berapa nih? Ada 1 2 3 5 ya. Nanti harusnya postnya jadi 4 dan di tabel ini itemnya juga menjadi 4. Kita coba run dulu. Oke, nah sini ya. Mudah-mudahan delete-nya berhasil, nggak perlu diulang lagi codingnya. Oke, benny@mail.com 123 login. Kemudian mana yang gambarnya sama? Nah, ini ya. Coba. Ini dari Benny. Nah, yang mana yang kita hapus? Ini dari Benny lagi ya. Mungkin post yang kedua yang kita hapus. Oke. Nah, yang ini ya. Saya klik dulu postnya. Nah, ini dari Benny lagi. Harusnya kalau saya klik ini yang di database, coba. Yang di database akan berkurang. Saya klik ya. Nah, ya kan? Dan yang di sini ada 4. Ini dari Benny lagi nggak ada. Tuh kan? Nah, ya, ini udah cuma ada 4. Coba 1 2 3 4 dan di database-nya saya refresh 1 2 3 4. Nah, berhasil untuk delete-nya. Alhamdulillah. Kemudian kita bikin yang terakhir nih. Yang terakhir untuk edit. Nah, ini yang ribet dikit. Edit itu kan harus gambarnya dipilih lagi tuh. Waduh. Ribet ya. Berarti kita ambil aja dari mana? Dari home ya. Di sini ada metode untuk
memilih gambar ya kan. Codingnya yang mana yang diperlukan? Nah yang ini, kita perlu yang ini. Sip, yang ini berarti dia ada di atas ya. Nah teman-teman copy yang ini, copy dari home, taruh di edit sini, paling bawah aja lah. Nah paste. Oke, kemudian balik lagi ke home. Nah yang ini sekarang home, nah, copy ya, taruh di bawah sebelum setelah glide ini, setelah glide paste. Oke, kita lihat dulu codingnya. Bitmap ini belum dibikin ya, berarti itu adalah variabel kan. Oke, kemudian nah ini home image nih bisa kita rubah aja, jadi edit image ini diambil dari ID yang ini ya, edit image. Bitmap nih kita harus bikin, coba ada nggak bit, nah ini copy, taruh di atas nih setelah sini mungkin paste gitu ya, jadi dia nggak merah. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita perlu copy lagi metode untuk memilih gambar. Ini public image action. Nah ini ya, kita copy ini, copy, taruh aja di bawah sini deh. Ini jangan image action, diganti karena sudah ada di home Java ya. Ini menjadi open image gitu deh, open image. Saya copy, bukan di copy, ini kan abu-abu ya, kita kasih on klik dulu untuk gambar ini, klik gambar ini onc, nah, open image, supaya dia kalau diklik nanti akan membuka file manager ya. Apalagi yang perlu kita lakukan, yaitu untuk post status. Nah post status itu untuk button yang edit ini. Tapi sebelumnya gini, kita coba aja dulu. Jadi dua coding ini memungkinkan kita, pertama kalau kita klik gambar yang ini, bentar, bukan ini ya. Kalau kita klik gambar ini, maka nanti terbuka file manager dan bisa dipilih gambar ya kan. Kita pilih gambarnya, maka gambar ini akan berubah. Nah itu dua fungsi yang akan terjadi ya. Kita cek aja deh, kita cek. Saran ya, supaya teman-teman ngerti gitu. Oke, sip. Benny@mail.com 123 login. Kemudian saya edit yang mana ya? Ini dari Benny ketiga. Saya klik. Nah, saya klik gambar ini. Muncul file manager kan? Bentar. Balik dulu deh. Nah, ini gambarnya gunung. Saya pengen gambarnya, nah yang ini deh. Nah, klik yang ini. Tuh kan gambarnya menjadi seperti ini. Dia PNG, makanya dia transparan ya, tergantung backgroundnya. Nah itu adalah dua fungsi. Fungsi pertama menampilkan file manager, yang kedua adalah mengubah gambar dari status kita. Terakhir tadi untuk button edit ini kalau diklik maka datanya terubah ya dari database. Oke, kita copy aja dari ini. Nah, dari home Java metode post status ya. Ini bisa kita gunakan ulang. Copy, kemudian delete-nya itu di bawah atau di atas. Biarin aja di atas ya. Oke, ini ada 3 metode ya. Saya collapse dulu deh supaya nggak terlalu ribet bacanya ya. Oke, nah gitu. Oke, post status saya paste. Post status menjadi edit status ya. Edit status atau edit post aja deh, edit post. Oke, di sini string status. Nah, ini bukan status tapi edit, bukan home status tapi edit status get text. Jadi statusnya diambil dari yang di sini ya. Kemudian byte array ini untuk mengambil gambar. Nah, kita perlu mengakses URL lagi. Copy aja nih. Nah, ini paste. Ini dirubah menjadi edit post ya, edit post PHP, edit underscore post PHP. Copy dulu aja deh, kita bikin filenya aja dulu di sini, codingnya nanti. Bikin file baru di Android Facebook untuk PHP kita, .php, enter. Nah, ini file untuk post status ya, saya close yang lain. Sip, kita tinggalin dulu aja. Kemudian
Kalau sukses untuk editnya, sip, berarti nanti dia kemana nih? Kalau editnya berhapus, saya pengennya gini. Kalau editnya berhasil, maka dia kembali ke home dan kita bisa lihat perubahannya di sana ya. Jadi dia nggak ngelot edit activity, tapi dia pindah ke home dan kita bisa lihat semua status yang ada, dan harusnya status yang tadi kita pilih berubah sudah data-datanya ya. Jadi dia ke home, sip, start activity to home ya, home, oke, to home, paste. Yang ini teman-teman bisa pakai yang ini atau bisa pakai edit dot this ya, sama aja, dia nggak akan merah. Jadi ada dua metode. Saya lebih sukanya get application context karena nggak perlu menulis nama kelasnya ya. Oke, yang kita edit pertama di sini kita perlu mengirim apa untuk ngedit post itu. Yang kita edit kan cuma ada 3, berarti di sini adalah ID post, ID post. Sini ID postnya kan diambil dari ekstra yang dikirim dari home ya kan. Kemudian status image-nya diambil dari base64 image ya. Ya begitulah ya, mudah-mudahan betul. Kalau sudah ya, untuk untuk Android-nya selesai. Kemudian save dulu deh, Ctrl S, kemudian kita bekerja di PHP-nya. Di PHP itu pasti mirip dengan post status kan? Ya udah, buka post status. Ctrl A, Ctrl C, paste. Gitu dulu deh. Oke, kalau tidak, pertama-tama connect, oke, include. Ini image, nah ini adalah ID post. Sebentar, ini ID post ya, sama dengan yang ada di Android. Saya copy deh. ID post, status image. Oke, gambarnya jangan UUID lagi ya, namanya. Oh ya, nama gambarnya juga ini ya. Sebentar, di sini harus dikirim juga nama gambar. Untuk bagian sini dia mengirim data file ya, filenya, dia mengirim filenya. Ini untuk nama file, untuk file kita perlu mengirim juga nama file param v. Nama filenya harus, oh enggak ya, enggak, dia cukup dari sini aja ya. Nama filenya apakah keperluannya untuk apa? Oke, coba saya bikin dulu di sini ya. Previous img di sini, image ya. Nah, ini adalah image yang kita ambil dari mana. Nah nih, dari home Java. Kenapa diperlukan ini? Supaya gambar sebelumnya kalau dia diganti ya, supaya gambar sebelumnya itu dihapus. Kan misalnya begini, saya sudah mengupload gambar sebelumnya. Kalau saya edit berarti saya ganti dengan gambar baru kan. Nah, berarti gambar yang lama harus dihapus supaya memori si pengguna tidak kebanyakan atau servernya nggak overload gambar yang sudah ada. Nah, itulah fungsinya kenapa kita harus kasih nama gambar ini, gambar yang sebelumnya di sini. Oke. Udah, mudah-mudahan teman-teman bisa mencerna ya. Oke, berarti di sini ada previous image, previous ke sini, di bagian sini ya, dollar previous sama dengan dollar post previous img titik koma. Nah, ini kita gunakan untuk menghapus gambar yang sebelumnya yang ada di sini. Oke, untuk mengedit itu, untuk mengedit apa yang kita perlukan pertama, oke sebentar, ini adalah untuk mengcopy gambar ke edit itu, yang ini untuk apa, yang ini untuk yang ini untuk insert ya, kita ganti menjadi untuk update itu ada di guestbook ya.
edit. Oh, bukan di sini tapi di PHP-nya ya. Edit, coba saya buka di Visual Studio Code. Nah, update nih query-nya. Query-nya adalah update. Saya ini deh, copy deh satu queryan. Query-nya yang ini, paste. Query ini kan dia kebanyakan ya, bisa di enter aja seperti ini. Tab, tab, di tab, di tab, tab. Bukan di tab, di enter, sorry. Nah, where ini bisa seperti ini teman-teman. Set ya, ini set, ini where. Nah, ini set supaya kita lebih mudah melihatnya, lebih mudah bacanya gitu. Nah, jadi dia nggak akan salah. Where are user? Oke. Pertama-tama yang kita coba edit adalah tabelnya ya. Tabelnya copy dari sini. Ini di komentar aja. Yang sebelumnya. Oke. TB post. Set apa? Set ID post. Oke. ID post jangan di set, tapi yang di set adalah status. Status nih, paste status. Habis itu previous image. Copy previous image. Jangan, bukan. Statusnya dan image-nya aja. Image. Nah, ini pakai apa? Coba post status itu dia pakai pet ya, $pet. Sini nilainya pet karena nilainya itu email ini dihapus karena cuma ada 3 ini ya, 3 field. Gender juga nggak ada. Di sini berarti where ID post yang ada di tabel sama dengan ID post yang kita kirim. Oke, coba kita, karena dia kedikitan jadiin aja satu barisnya. Ya, jadi kita di sini mengupdate tabel post, statusnya dirubah, gambarnya dirubah namanya. Kemudian oh ya ini jangan sampai ada koma. Ya, where ID post bla bla bla. Coba saya lihat lagi query-nya. Nah, gitu ya. Oke, sip. Seperti ini teman-teman untuk update. Kemudian kayaknya ada yang kurang deh. Nah, yang kurangnya adalah bagaimana menghapus gambar yang previous image ini. Oke, ini berarti kita ke W3 Schools, PHP delete file, gitu ya. PHP delete file. Oke, bagaimana cara menghapus file? File system. Oh, nggak ada ya. Unlink, nggak bisa. How to, nggak ada ya, to delete file in PHP. Nah, kalau teman-teman nggak tahu ya, tinggal tanya aja ya. Mungkin Stack Overflow dulu. Demo project, oke. Unlink file. Oke. Sebentar, ini unlink berarti bener unlink ya. Guna unlink itu delete file. Oke. Berarti unlink aja deh. Unlink file fopen. Nah, unlinknya langsung saja berarti copy. Saya copy ya. Kemudian ini, nah di sini kayaknya di sini ya, paste. Unlink $apa? Unlink nama filenya adalah ini kan. Oke, nama filenya diambil dari previous image, kan logikanya gitu. Nah, kemudian tapi filenya kan ada di user images, berarti di sini harus ada nih nama foldernya, karena edit post itu berada di luar user images ya. Berarti dia harus mengakses user images, dan di sini kasih titik itu untuk menyambung string dengan variabel. Oke, sip. Harusnya nanti file yang terhapus adalah yang filenya berhasil terhapus, kira-kira gitu.
Oh, untuk delete juga harusnya sama ya. Di delete juga harusnya ada unlink juga ya untuk file yang dihapus. Nah, sini di sini ya. Di sini paste dolar gambar. Waduh, tapi ininya nggak kita kirim ya. Coba kita kirim dulu deh. Kita ke clone, kemudian ke delete. Mana delete? Di atas sini ya. Delete, kita harus kirim. Nah, di sini param. Nah, di sini juga berarti saya copy dari bawah ini aja ya. Ini aja deh, copy. Bagian delete ini, nah paste. Nah, image, aduh salah teman-teman. Berarti yang tadi nggak kehapus. Pantesan ada 5 gambar ya. Oke. Oke, berarti saya coba deh. Kita run dulu deh untuk yang delete ya. Untuk yang delete dulu aja kita run. Apakah berhasil menghapus gambar di sini? Statusnya semuanya kita hapus saja. Saya hapus saja semua statusnya. Apakah berhasil? 4 ada 4 data yang kehapus nanti. @mail.com ini ya. Saya klik 1, delete. Data gagal dihapus. Berarti mungkin yang ini ya. Save. Oh, ini belum ada ini. Salah. Benar, ini benar posisinya di situ, tapi ini kan belum kita ambil ya. Previous image-nya belum kita ambil ya. Copy, paste, save. Langsung aja, karena perubahannya diperlukan di PHP aja, jadi Androidnya nggak di ini. Delete. Nah, itu ya. Ada 2. Apakah? Nah, ini gambarnya perhatikan, ada 4, ya kan? Coba saya satu lagi hapus. Hapus semua aja deh. Perhatikan di sini apakah kehapus? Nah, ya kan? Berarti fungsi dari coding ini berhasil untuk menghapus gambar juga. Nah, gitu ya. Satu lagi kita hapus. Sip. Oke, kayaknya error ya. Error. Ya, error. Kenapa error? Kayaknya karena semua datanya ya kosong gitu kan. Berarti di bagian home sini harus ini. Nah, di bagian home sini harus ada handler. Kalau datanya nggak ada gimana gitu kan? Berarti di sini untuk status ya. Status itu home update status ya. Nah, di sini ya. Oke. Di sini harus kita tambahin sesuatu nih. Kalau maksudnya gini, kalau dia kosong gitu kan. Try sebentar. Sini berarti nah. Oke, sebentar. Bentar ya. Saya coba pikirin dulu. Kalau datanya kosong berarti kan ada di sini ya. Nah, kalau dia kosong maka nggak usah lakukan ini. Oke. JSON array response. If response. Sebentar. Berarti di sini saya copy di sini deh. Oh, nggak salah. If response tidak sama dengan 0. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, bentar dulu. Kemudian bagian try-nya ini kita sampai sini ya. Oke, cut saja, taruh di bawah if. Mana tadi ya, taruh di sini pasti udah sip. Kemudian ini artinya kalau responsnya itu kosong berarti codingnya ini tidak dijalankan. Tapi kalau dia datanya postingannya ada berarti baru ini dijalankan. Komentarnya bisa dihapus. Oke, semua komentar nih enggak ini ya mengganggu ya. Oke.
Nah, itu kelemahan dari coding kita adalah belum ada ini ya, belum ada pengecekan apakah database itu kosong. Oke. Di sini ini apakah berhasil ya? Nah, gagal ya. If tidak, coba seperti kalau seperti ini bisa nggak? Not dot equals petik. Nah, seperti ini. Intinya adalah bahwa database itu nggak boleh kosong. Kalau kosong harus ada handlernya ya, kayak gitu lah. Kalau nggak ada handlernya maka nanti akan error seperti yang kita alami. Nah, nggak bisa ya. Aduh, bagaimana ini? Coba ngehapusnya benar ya. Ya udah, berarti saya hapus dulu ya, hapus dulu deh. Oke, saya hapus. Kemudian respons ini berarti apakah di sini ya? If JSON array dot length lebih dari 0 ya, lebih dari 0 artinya datanya tersedia. Nah, oke, kita coba aja lagi. Oke, cut, paste. Nah, gitu ya, harus ada di dalam if. Ya udah, kita coba. Intinya nih, kan kalau data itu ada berarti nilainya pasti lebih dari 0. Misalnya data di database ada 1, berarti nilainya 1, lebih dari 0 kan. Nah, berarti yang ini akan dijalankan. Kalau enggak ya, berarti enggak dijalankan ya. Coba aja deh. Oke, apakah hilang errornya? 1 2 3. Nah, masih ya. Berarti di database kita untuk sementara deh, untuk sementara aja di database-nya nggak boleh kosong gitu ya. Jadi teman-teman coba insert dulu di bagian post ini, insert satu aja ya. ID usernya berapa? Coba kita insert manual aja, minimal ada satu data. ID usernya 1. Oke, 1 diambil dari user pertama ya. Kemudian statusnya ini postingan pertama, jangan sampai terhapus. Nah, gitu ya. Image-nya kita ambil dari yang belum kehapus ini. Kalau teman-teman gambarnya belum ada, berarti copy file JPEG ke sini dan copy nama file plus ekstensinya ya, dan taruh di sini. Paste. Sip. Nah, sudah ada. Seharusnya ketika kita buka di emulator, ini kita buka aja langsung clone app Facebook ini. Asalkan ada satu gambar gitu ya, satu data di database, maka errornya akan tidak muncul. 2 3. Nah, ya kan? Karena error ini muncul sebab coding kita tidak mampu untuk menghandle data yang kosong. Oke. Atau kita kasih di mana ya? Di home ya. Oh ya. Di home ini coba saya kasih dulu. Ini maaf ya teman-teman, jadi melenceng dari ini. Dari coding. Oh, di read post. Kayak read post. Oke, while sebentar. Oh, di sini. Oh, ada ini responsnya. Kalau responsnya invalid, nah di sini harusnya if harusnya saya coba di sini ya. Ini bisa kita undo dulu deh, undo untuk menghilangkan if ini. Oke, if-nya kita hilangkan dulu. Oke. If response dot equals invalid gitu kan, maka tampilkan toss saja.
tampilin toast.make text get application context, kemudian pesannya adalah belum ada postingan gitu ya. Nah kemudian toast.make deadline short, kemudian .show titik koma, baru di sini else. Nah kalau data di database itu ketemu, invalid ini diambil dari mana? Dari PHP. Jadi responsnya dari PHP ya. PHP mengirim ke Android. Kalau di invalid berarti datanya nggak ketemu nih. Nih gini. Udah kita coba run. Kemudian sebelum di run kita hapus dulu deh yang ini. Hapus. Berarti di database-nya nggak ada postingan kan? Apakah muncul tosnya? Atau sebaliknya menjadi error? Kalau error ya udah kita hapus lagi aja ini ya. Kita tambahin lagi aja datanya manual. Ini @mail.com 123 23. Nah ya kan belum ada postingan. Udah berarti kita bisa hapus yang ada di sini. Delete. Oke, nah ini datanya nggak ada apapun di user image. Pertama adalah hello world, halo dunia. Ini postingan pertamaku. Gambarnya adalah gambar dunia, night sky aja. Post. Ya, nanti muncul postnya. Kita coba di sini edit. Kita pakai bahasa Inggris deh. Hello world gitu aja ya. Edit postnya apakah sudah oke? Oke. Kemudian di sini masalah dari coding kita adalah gambarnya harus diganti gitu ya. Karena di sini belum ada di PHP-nya belum ada pengecekan untuk gambar yang sekarang dan gambar sebelumnya. Oke, kita coba dulu deh. Harus diganti ya. Apakah berhasil untuk update? Ingat-ingat gambar sebelumnya adalah night sky, sekarang gambar yang ini. Kemudian nah di sini sudah ada night sky ya. Coba diklik. Nah, itu kan. Nanti gambar ini akan dihapus, diganti dengan gambar ini. Edit. On kliknya sudah belum ya? Kayaknya belum. On klik. Oke, on kliknya belum. Edit post ya. Oke. Seharusnya bisa. Oke. Perhatikan gambar ini akan dihapus ya. denny@mail.com 123. Login, kemudian kita edit yang ini menjadi hello world. Gambarnya ganti menjadi yang gak jelas ini. Edit. Nah, ini berubah ya. Gambar yang sebelumnya kehapus dan statusnya berubah. Oke. Tapi masalahnya ini, saya klik hello world ganti jadi halo dunia. Titik ya. Kalau saya klik edit, apakah nanti yang akan terjadi? Nah, select image first karena yang ini kita nggak rubah tuh. Codingnya belum ada handler untuk supaya gambar itu nggak perlu dirubah gitu ya. Coba kita perbaiki apakah bisa. Select image first, coba edit post tidak sama dengan 0. If ini tidak sama dengan 0. Oke. Kalau dia 0, oh berarti 0 itu oh ya. Jika gambar dirubah ya kan, diubah. Kalau gambar itu dirubah. Berarti else ini adalah untuk gambar yang jika gambar tidak diubah. Oke, berarti tinggal ya kita copy aja codingnya. Berarti bitmapnya 0 kan. Udah, kalau gambarnya tidak dirubah ya udah pasti aja. Tapi di sini ada beberapa perbedaannya. Oke. Perbedaannya apa? Pertama adalah base image ini gimana? Base image ini enggak ada ya. Kita hapus. Karena kan dia gambarnya tidak berubah, otomatis variabel base image ini juga enggak akan ada. Oke, berarti yang ini kita hapus.
Set, hapus dulu. Ini juga dihapus. Oke. Kita berarti kirim ke mana? Ke pos PHP ya. Apa saja yang kita kirim? Yang kita kirim adalah ID post, status, dan previous image. Previous image juga nggak usah dikirim. Yang perlu kita kirim adalah nih image no change. No change ini berarti ini adalah keterangan bahwa gambar tidak dirubah, ya kan? Gambar tidak dirubah. Oke. No aja. Kalau gambarnya tidak dirubah berarti codingnya ini akan ditulis yang dijalankan. Ada no change. Ya udah, saya copy ini, kita balik ke edit post. Nah, berarti di sini harus ada beberapa hal yang kita set. If image, oke, ini kalau gambar, ini untuk gambar yang dirubah ya. Oke. Jadi codingnya kita rubah menjadi seperti ini. If kalau berapa apa nih? Kalau kita bisa cek apakah gambar itu mau dirubah atau enggak dengan memeriksa previous image ini. Previous image. Oke. If is set ya. Di sini deh. Berarti kita bikin dua query ya. If is set dalam kurung dollar post previous image, previous img ya, img. Oke. Nah, kalau ini gunanya untuk ini codingnya berguna untuk edit post yang merubah gambar, ya kan? Berarti previous image-nya itu kan ada, tapi kalau dia nggak ada previous image, nah udah, berarti coding yang dikerjakan adalah yang di bawah sini. Coba saya copy dulu yang ini, kita copy ini ya, copy paste. ID post ada, status ada, previous image kan nggak ada. Coba ya, di sini ada nggak previous? Nggak ada. Previous image nggak ada. Ya udah. Oke. Nah, berarti pet ini juga nggak ada. Put ini juga nggak perlu. Unlink ini juga nggak perlu, ya kan? Kemudian pet ini juga nggak perlu. Ya kan? Karena yang diupdate hanya statusnya kan. Nah, kan logikanya gitu. Logikanya begitu saja. Ya udah, tinggal kita save saja. Save saja dah. Save. Sip ya. Oke. Nah, ini kan ada dua yang sama nih variabelnya. Ini bisa ditaruh di dalam di sini aja. Oke, saya supaya pendek ya codingnya. Karena ini tidak berkaitan, tidak unik untuk nih dua ini, karena dia sama untuk kedua if, jadi bisa ditaruh di sini karena bisa diakses, supaya bisa diakses kedua buah if. Oke. Sip. Oke, yang ini seperti ini. Udah, kita coba aja ya. Nah, oke, yang ini paste ya, di tab ya, sorry. Oke, save. Lagi save. Saya cek dulu. Kalau dia merubah gambar berarti di sini previous img. Oke, kalau tidak, udah di sini langsung yang ini yang dikerjakan ya. Oke, sip. Else, sebentar. Ini untuk apa lagi ya? Oh, ini nggak usah, ini hapus ya, salah. Oke, ini oke, seperti ini ya. Sebentar ya teman-teman, saya harus apa ya,
sesuaikan dulu nih supaya kita nggak bingung. Oke, semuanya seperti ini. Udah, ini bisa kita hapus juga. Ini kita hapus ya. Edit postnya seperti ini, save, dan kita bisa run. Artinya sekarang kita bisa mengedit postingannya tanpa perlu merubah gambar postingannya. Ya, kalau sebelumnya kita nggak bisa rubah postingan tanpa merubah gambar. Oke. 1 2 3. Oke, di sini edit ya. Hello world menjadi halo dunia. Nggak perlu merubah ini ya gambar ya. Dan kita edit aja. Not update. Gimana ini? Sebentar. Oke ya, sebentar ya. Kalau kita rubah gambarnya bisa edit. Oh ya, harus dirubah gambarnya juga. Bah, gimana ini? Kalau gambarnya nggak dirubah, coba. Ini bahasa Inggris lagi deh. Hello world. Gambarnya nggak saya rubah ya. Jika gambar dirubah ini, coba. Harusnya codingnya yang dijalankan yang ini. Edit post, bener ya, edit post ya, edit post, bener. Oke, jika gambar tidak dirubah, ID post status image not change, ini juga nggak perlu ya. Oke, kita nggak usah deh, nggak usah. Harusnya yang dikerjakan yang ini. Coba, berarti ini update tb post set status where. Oke, ini if is set previous image. Kalau previous image itu ada img ada, oke. Tapi kalau dia tidak ada, berarti yang dikirim adalah yang ini ya. Oke, sebentar ya. Oke, saya coba rapikan dulu ya. Ini pertama yang ini, yang kedua tuh yang ini ya. Sip. Susah nih lihat codingnya nih. Connect to DB, no. Ini untuk yang mana nih? Oh, coba tap lagi. Oke, satu yang ini adalah put put file, yang ini yang ini ya, sorry. Nah, ini dulu untuk bagian sini. Sip. SQL query, connect to DB SQL query. Oke. Saya save dulu. Apakah masih bisa tanpa? Nah, tetap nggak bisa ya. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kayaknya di Androidnya bermasalah. Gimana kalau ini kita set ke 0 dulu? Oke. Kita coba ya. Oke, bitmap. Oke. benny@mail.com 123. Kemudian ini hello world. Hello aja deh. Edit.
Nah, masih nggak bisa. Oke, apa yang membuatnya nggak bisa? Bentar ya teman-teman. Ini agak ribet codingnya. Oke. Sebentar dulu. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya coba tambah pose ya untuk gambar yang tidak diubah yang di L sini. Lalu di sini saya coba edit ininya, pose-nya tanpa merubah gambar. Saya klik. Nah, ini muncul tos yang menunjukkan bahwa coding ini benar-benar dijalankan ya. Berarti masalahnya adalah di bagian PHP. Oke, masalahnya ada di PHP nih. Ini bisa saya hapus dulu, kita run. Di PHP-nya berarti nggak dirubah ini ya. If empty ini, if is set previous image. Oke, sebentar. Ini @mail.com 123. Edit, ini dihapus saja. Oke, edit tanpa merubah gambar. Nah, nggak bisa ya. Gambar tidak diubah. Berarti yang dieksekusi adalah yang mana? Sebentar. If is set previous img. Apakah ada previous img? Ada. Sebentar. Previous img tulisannya sama nggak? Saya copy ya. Saya copy ini. Kemudian paste di sini. Siapa tahu salah. Sama ya. Oke. Previous img. Oke, berarti ini nggak bermasalah. If is set. Jangan seperti ini deh. If tidak empty. Nah, oke, coba saya save, edit, masih tidak bisa. Oke, berarti codingnya apa harus kita bentar ya, edit post di sini. If tidak empty image, masalahnya adalah nah itu dia, image-nya tidak, pengecekannya bukan di image teman-teman, tapi di ID post. Ini yang salah nih. Ini ya, bukan image di situ tapi post. Kalau image berarti yang bisa berfungsi adalah coding, adalah posting yang merubah gambar ya. Tapi kalau di sini yang dicek adalah ID post, berarti coding, berarti apa? Pengguna bisa mengubah status tanpa merubah gambar. Coba edit. Tuh, bisa ya. Nah, sekarang saya cek tes lagi. Hello world. Tanpa merubah gambar ya. Nah, save, edit. Nah, berubah. Kemudian dengan cuma mengubah gambarnya, ini menjadi ini ya, edit. Nah, bisa ya. Nah, alhamdulillah akhirnya kita berhasil untuk coding simple Facebook app ya. Kita bisa memposting di Facebook ini, kemudian berhasil menampilkan, mengupload gambar, edit dan delete. Sisanya gimana untuk logout? Untuk logout itu teman-teman bisa, logout itu gampang ya, gampang. Ini berarti bukan terakhir ya. Harusnya terakhir untuk bagian edit ya. Icon home bukan. Di home. Nah, di home logoutnya kita taruh di mana ya teman-teman? Logoutnya kita taruh di, sebenarnya sementara tuh logout tuh nggak perlu ya. Oh ya, tapi mungkin saya pengen tes sesuatu ya. Floating action button. Saya kasih di sini pakai ini belum pernah kita coba ya. Ya udah, kita klik aja di sini. Iconnya belum kita bikin. Nanti kita
berarti cancel dulu ya. Oke, kita tambahin dulu deh di drawable ini sebuah vektor aset atau gambar ya. Cari aja di sini log, cancel dulu, dia loading, buka lagi, log atau ya, lama ya dia mengakses internet. Log, nah log out, nah ini log out, nah seperti ini. Oke, saya kasih nama icon log out ya. Next, finish, baru kita kasih floating action button, taruh aja di sini icon log out yang sudah kita masukin tadi. Oke, jangan di sini ya, ini salah nih. Scroll view di bagian constraint aja deh, di bawah constraint. Oke, di bawah constraint. Nah ya, jadi dia nggak boleh, dia harus merupakan anak dari constraint layout. Kita taruh posisinya di kanan dan di bawah sini, nah sini ya. Oke, kemudian kita atur marginnya dulu di sini 16, atasnya juga 16, kanan 16, bawah 16. Oke, kemudian kita sekarang coba. Oke, sebentar. SRC-nya salah ya. SRC-nya tuh kita ganti. Jadi, nah ini logout kita ganti. Tadi dia nggak kerubah ya. Oke, kita run dulu. Kalau sudah berhasil, berarti kita bisa ke coding untuk on click-nya. Muncul nggak floating button ini? Oke, benny@mail.com 123 login. Nah, muncul ya. Ini harus kita bikin on click. Coba kita cari di atribut onc. Nah, ada ya. Berarti di bagian sini kita bikin di home Java ya. Kita bikin sebuah metodenya itu yaitu logout method. Oke, public void logout v besar spasi v kecil view. Oke, di sini apa yang perlu kita setting, apa yang perlu kita lakukan? Yang kita lakukan adalah nih, melakukan nulisasi pengkosongan nilai variabel yang ini ya. Dan kita harus pindah ke ini, saya kayak gini dulu ya sambil ini sama dengan petik supaya ID user ini kosong. Intinya dikosongin dulu, yang juga dikosongin. Kenapa dikosongin? Supaya ketika user login lagi itu data-datanya nggak menimpa, data sebelumnya itu sudah terhapus, user sebelumnya sudah terhapus. Nah, kalau sudah data-data login ini hapus, baru kita pindah ke intent. Kemana kita pindah? To login, ya kan? Kalau orang logon itu dia pasti pindahnya ke halaman login lagi. Apa nih? Boleh deh get application context, kemudian di sini login class ya, titik koma, start activity to login. Nah, sip. Kemudian kita kasih on click untuk button floating ini. Logout. Ya udah. Oh, satu lagi. Jangan lupa kasih finish supaya pengguna ketika mengklik tombol back di HP dia nggak akan bisa kembali lagi ke home atau edit ya. Udah, harusnya ini adalah yang terakhir untuk tutorial kita. benny@mail.com 123 login. Kita klik ini untuk logout. Nah, kita klik tombol back nggak bisa, dia akan keluar dari aplikasi.
Nah, itu teman-teman akhir dari video tutorial simple Facebook app ya, clone Facebook app. Jadi memang nggak rumit sih, cuma ya saya lupa dan apapun itu ya alasannya, kekurangan dari materi ini. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa bisa mengikutinya dengan baik. Codingnya juga bekerja bukan cuma di saya tapi di teman-teman. Kalau memang terkendala di mana maksudnya kasih tanya aja saya. Nanti saya akan coba bantu di bagian mana yang bisa diperbaiki ya. Source code-nya saya masih pikirkan apakah perlu di source code-nya kayaknya harus di ini ya. Harus di-share ya. Nanti saya pikirin dulu ya. Karena ada banyak kerjaan. Jadi saya nggak bisa fokus untuk bikin tutorial. Selanjutnya nanti akan saya coba supaya kita bisa mengupload file ya. File kan sekarang itu file yang diupload hanya gambar. Selanjutnya supaya bisa file-file lain misalnya dokumen, kemudian musik, video dan nampilinnya di dalam CRUD. Nah, itu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Bagi yang menyimak dari awal sampai akhir, kalau yang enggak juga nggak apa-apa ya. Jangan lupa untuk selalu latihan karena Android ini dia ribet banget ya. Harus banyak latihan kalau mau jago. Dan asah logikanya atau algoritma supaya teman-teman tuh meskipun lupa tetap bisa meskipun lupa algoritma atau logika tetap bisa mencari jalan keluar ketika menemukan masalah yang ada ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk kekurangan lebihnya saya mohon maaf. Semoga hari teman-teman menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya ya.